Halo sahabat-sahabat rekan-rekan peserta PPG 2025. Di video ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan atau pemberian jawaban pada latihan pemahaman modul 1 topik yang kedua. Oke, kita langsung saja masuk ke sertifikat pendidik. Masuk ke modul 1 pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Dan kita langsung menuju pada topik yang kedua. Kemarin, topik pertama menerapkan prinsip understanding by doing pada pembelajaran 2025. Kunci jawabannya sudah ada di video sebelumnya. Sekarang, topik yang keduanya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi teman-teman, ini sudah saya kerjakan semua teman-teman ya. Jadi sebuah bukti bahwasannya ini sudah dikerjakan dengan benar. Semua udah tanda centang hijau semua. Inilah materi-materi daripada topik 2 merancang pembelajaran berdiferensiasi. Materi-materi ini kita pelajari dengan fokus, dengan serius, sehingga kita tidak kewalahan pada beberapa latihan-latihan pemahaman yang diberikan. Termasuk juga video-video teman-teman, jangan kita lewatkan, kita tonton dengan baik. Dan di akhirnya ada latihan pemahaman. Sebelum cerita refleksi ada latihan pemahaman. Kita langsung saja cek latihan pemahaman. Oke, soal yang paling pertama, salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru, kecuali yang ditanyakan di sini teman-teman, kekecualian ya. Bagian A, guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. B, guru mendorong peserta didik melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan potensi yang perlu dikembangkan. Bagian C, guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Bagian D, guru memberikan proyek yang ditunjukkan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Dan bagian E, guru memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi peserta didik dengan berbagai tingkat kesiapan belajar. Jawaban yang benar teman-teman, guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas, bagian A teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Cek dot. Jadi kalau misalnya ini benar langsung cek list hijau, dan kalau salah langsung X teman-teman. Dan benar. Oke, soal nomor 2. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 45% peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, dan 40% auditory. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didik memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut. Kekecualian yang ditanyakan di sini ya teman-teman. Jawaban yang benar teman-teman, guru memastikan ya. Guru memastikan memberikan umpan balik. Maaf teman-teman. Jawaban yang tepatnya di sini bagian A ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Maaf teman-teman ya. Salah ini. Jawaban yang benarnya adalah bagian B ya. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan
hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, benar teman-teman. Kita lanjut soal yang ketiga. Harus teliti kita di sini ya. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran. Bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut. Kecuali pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Ini salah teman-teman. Bagian B, guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Bagian C, guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Jadi kekecualian di sini teman-teman, bagian C ya. Masa iya guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama tanpa melibatkan orang tua ataupun rekan-rekan guru? Benar teman-teman ya, ini ya pasti ya. Oke. Soal nomor 4. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah: A. Guru adalah sumber belajar utama dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan. B. Guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. C. Guru menjadi mediator antar peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses belajar. D. Guru menjadi motivator yang mengamati peserta didik dari jauh selama proses belajar. Bagian D ini juga salah ya. Dan terakhir, guru menjadi motor penggerak utama proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memilihnya teman-teman, di sini jawaban yang benar menurut saya bagian C ya. Guru menjadi mediator antar peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses belajar. Nah, sesuai materi ini teman-teman ya. Aduh, salah. Bagian B yang benarnya teman-teman. Ini diperbaiki ya teman-teman. Jawabannya benar adalah guru bukan sebagai sumber belajar utama. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Itu yang benarnya. Oke. Kita lanjut saja dulu. Berarti di sini soal nomor 4 salah, perlu diperbaiki nanti. Ini sih udah saya kerjakan sebelumnya teman-teman, udah benar semua ya. Lanjut. Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata Bu Farida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya. Sehingga proses belajar yang masih berpusat pada guru. Ini model-model lama ini. Siswa hanya menonton saja, guru menerangkan. Hal yang dapat Ibu Farida lakukan adalah kita langsung pada jawaban yang benar saja teman-teman ya. Bagian D ini. Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Peserta didik bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep karena mereka mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding guru. Sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama selama proses pembelajaran. Jadi bagian D ini teman-teman ya. Kita jawab. Oke, benar. Lanjut saja soal nomor 6. Seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun, beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran.
Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras. B. Mengurangi tingkat kompleksitas tugas. C. Meminta peserta didik untuk bekerja sendiri. D. Melanjutkan dengan kurikulum yang telah direncanakan. Bagian E terakhir, merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Ini yang perlunya teman-teman. Bagian E ini ya. Nah, ketika ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran, kita perlu merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran yang baik dan benar. Oke, dan benar saja teman-teman. Langsung soal nomor 7 teman-temanku. Diberikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal yang ingin diketahui. 2. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. 3. Guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik. 4. Guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama. Alur tahapan yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk merumuskan tujuan belajar adalah adalahnya itu ada di antara 1, 2, 3, 4, bahkan semua termasuk. Sekarang ini mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan mana yang keempat teman-teman. Jawaban yang benar di sini teman-teman, 4. Guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama. Baru 3-nya, guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi. Jadi yang benar teman-teman, bagian C ya. Bagian B ini 4, 3, 2, 1. Benar teman-teman. Urutannya benar. Lanjut soal yang nomor 8. Seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu. Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut. Hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal pembelajaran adalah A. Menyampaikan bahwa materi ini sudah maka perlu belajar yang konsisten. B. Menjelaskan bahwa materi ini membutuhkan praktik yang banyak, sehingga peserta didik perlu menguasai semua perangkat dalam laboratorium sebelum kelas dimulai. C. Menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. D. Langsung menjelaskan materi tersebut sehingga peserta didik terbiasa. Dan bagian E, memberi soal pretest terkait materi tersebut sehingga dapat memicu motivasi peserta didik. Jawaban yang benar di sini teman-teman, menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagian C ya teman-teman. Check out. Benar. Oke. Lanjut soal yang ke-9. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah A. Merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Jadi dari membaca bagian A ini saja teman-teman, saya mengira bahwa jawaban yang benarnya ini adalah bagian A ya. Bagian B, memberikan PR yang banyak. Agar peserta didik belajar sendiri di rumah. Udah teman-teman, kita coba aja tes ya. Jawaban yang benar adalah bagian A ya. Dan benar saja teman-teman. Kita nggak usah bahas lagi opsi-opsi yang lain ini. Ini sudah jelas benar. Sekarang nomor 10. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan peserta didik yang beragam. 2. Kondisi kelas. 3.
kebutuhan guru dan kepala sekolah. 4. Lingkungan sekolah. Elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran adalah pertama, 1 dan 2. Nah, yang 1 kebutuhan peserta didik yang beragam dan 2 kondisi kelas. Jadi jawabannya adalah bagian A teman-teman ya. 1 dan 2. Nggak usah lagi kita baca opsi-opsi yang di bawahnya itu. Oke. Karena yang ditanyakan kan elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran. Nggak mungkin nomor 3 juga kebutuhan guru dan kepala sekolah. Yang paling penting di sini adalah kebutuhan peserta didik yang beragam dan kondisi kelasnya bagaimana. Langsung saja, oke. 1 dan 2 bagian A. Jawab. Check out. Benar teman-teman. Oke teman-teman, ketika sudah selesai semua ya kembali ke materi ya. Nah, beginilah teman-teman jawaban daripada latihan pemahaman modul 2. Semoga bermanfaat dan terus belajar dengan semangat kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, undur diri. Silakan dibelajar terus dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.